Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Dahlia, NIM 119121200168, kelas 4B Geografi, mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya, yaitu upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPS melalui metode tim token siswa kelas 7B SMP Negeri 3 Pekam Selam. Dari bagian konsep, penelitian ini bertujuan untuk 1. Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS dengan penerapan metode pembelajaran tim token, dan 2. Mendapatkan bukti bahwa metode pembelajaran tim token dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tingkatan sekolah dan sumber subjek penelitian adalah siswa kelas 7B Negeri 3 Pekam tahun ajaran 2011 sampai 2012. 59,44% pada siklus 2 mengalami peningkatan, yaitu menjadi 72,96%, dan meningkat lagi pada siklus 3 menjadi 74,07%. Bukti peningkatan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPS setelah menggunakan metode pembelajaran tim token selama pelaksanaan tindakan mengalami peningkatan dari siklus 1 sampai dengan siklus 3. Hasil belajar siswa yang sudah memenuhi nilai KKM 7 pada siklus sebanyak 5 siswa 13,89%, meningkat pada siklus 2 sebanyak 11 siswa 51,42%, dan meningkat lagi pada siklus 3 sebanyak 26 siswa 72,22%. Dengan demikian, metode pembelajaran tim token dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS. Ada juga profesi, yaitu pendidikan merupakan bidang yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu SDM. Pendidikan berkembang seiring dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTK). Segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan harus dapat menguasai perkembangan IPTEK. Hal ini terjadi pada abad terakhir ini. Manusia dikatakan unggul apabila mereka berpendidikan dan menguasai teknologi. Selain itu, pendidikan yang semakin baik diharapkan akan menghasilkan SDM yang semakin baik pula. Oleh karena itu, berpanduan antara teknologi dan pendidikan berperan untuk membentuk SDM yang cakap, kreatif, terampil, dan profesional. Baiklah teman-teman, ada juga kita mengenali, yaitu asumsi. Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi persatuan pendidikan dasar dan menengah yang membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS, di tingkat sekolah menengah pertama SMP, mencangkup materi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Mata pelajaran IPS disusun secara otomatis, konspektif, dan terpadu dengan pembelajaran terpadu. Dihadapkan pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna bagi peserta didik dan konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, siswa akan berpengaruh memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan lebih luas pada standar isi mata pembelajaran IPS atau SMP. Belum penyesuaian terpadu sehingga menjadi beban dan tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi guru karena terjadi
bangunan antara maksud dan tujuan IPS dengan pelaksanaan dan perkembangan bahan kajian yang tidak ada dalam standar isi menjadi tema-tema yang dibelajarkan secara terpadu. Ada juga hipotesis, yaitu hal itu juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan, dalam harian suara pembaharuan Senin 9/01/2006, yaitu guru yang mempunyai latar belakang sejarah dan banyak mengantarkan tentang sejarah. Padahal pada kontensi IPS terpadu tidak hanya sejarah dan sosiologi, antropologi, dan geografi. Dalam penyampaian kontensi IPS terpadu terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi baik dari pihak guru atau peserta didik. Misalnya, guru belum menguasai kontensi yang akan diajarkan, tidak terdapat dukungan media pembelajaran, peserta didik belum siap menerima pembelajaran dan metodologi mengajar guru yang menonton. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran IPS di kelas 7B SMP Negeri 3 Pekam juga terdapat kendala yang sama, yaitu materi-materi yang diajarkan. Variabel dalam pembelajaran siswa SMPN 3 Pekam juga cenderung pasif dan sulit diajak untuk lebih aktif, kolektif, dan percaya diri. Misalnya, siswa belum bertanya bila belum paham, dan pada saat diskusi kelas banyak yang diam dan tidak mengungkapkan pendapatnya, sehingga pembelajaran di kelas kurang efektif dan konstruktif. Apabila guru menerangkan secara terus-menerus, siswa banyak yang merasa bosan dan kemudian berbicara dengan teman sebangku dan bermain sendiri. Hal itu membuat hasil belajar siswa rendah karena sebanyak 70% siswa belum memenuhi nilai KKM 70. Kasus lain yang dijumpai pada observasi ialah jam pembelajaran IPS berlangsung siang hari kurang operasional. Siswa merasa bosan dan cepat-cepat penat sehingga menimbulkan kegenduhan. Jadi latar belakang skripsi ini yaitu pendidikan merupakan bidang yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM. Pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan harus dapat menguasai perkembangan IPTEK. Hal ini terjadi karena pada abad terakhir manusia dikatakan unggul apabila mereka berpendidikan dan menguasai teknologi. Pendidikan yang semakin baik diharapkan akan menghasilkan SDM yang semakin baik pula. Oleh karena itu, berpanduan antara teknologi dan pendidikan berperan untuk membentuk SDM yang cakap, kreatif, alam, dan profesional. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan masalah-masalah yang terpilih, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu taktarian metode metapapatan upah pasifan dan telah belajar siswa yang berpelajaran IPS. Nah, yang kedua, apakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa metode token dapat meningkatkan kreatifan dan harian belajar siswa dan memperoleh IPS. Baiklah teman-teman, ada juga manfaat penelitian yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, manfaat overtest. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bidang ilmu pendidikan tentang metode pembelajaran, theme, token, dan pembelajaran IPS. Nah, yang B, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengubah referensi bagi penelitian sejarah. Nah, yang kedua, manfaat kelah praktis bagi siswa, meningkatkan sifat kerjasama di antara para siswa. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar siswa. Nah, yang ketiga, meningkatkan kreatif belajar siswa. Yang keempat, melatih siswa untuk berani mengemukakan ide, gagasan, pendapat sesuai dan penelitian siswa. Yang kelima, semua siswa diberi kompeten untuk menguatkan pendiamnya.
Yang B, bagi guru. Yang pertama, bahan pertimbangan bagi guru agar lebih kreatif dan pelajaran IPS dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mendorong para guru untuk mengembangkan pembelajaran metode konstruktif di kelas. Nah, yang ketiga, memudahkan para guru untuk menarik minat siswa pada mata pembelajaran IPS. Yang C, bagi sekolah. Yang pertama, sebagai bahan bumi sekolah dalam mengenal pembekalan para peserta di dadakan mata pelajaran. Nah, yang kedua, sebagai salah satu tempat untuk pingsan pembela pihak sekolah dan membela pembelajaran mata pelajaran IPS agar dapat lebih bervariasi. Baiklah teman-teman, sekian dari skripsi atau jurnal saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.